Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan firman Tuhan kita dari Kisah Rasul pasal yang ke-15. Kisah Rasul pasal yang ke-15. Sidang di Yerusalem. Kita akan membaca, kita nggak akan bahas 21 ayat, tapi paling sampai ayat yang ke-11. Tetapi kita baca sampai ayat yang ke-21. Kisah Rasul pasal yang ke-15. Sidang di Yerusalem. Kisah Rasul 15 ya. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung, pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita, dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali. Dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan
di tiap-tiap kota. Dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah ibadat. Mari kita berdoa. Kami kembali berdoa, Bapa, mohon Kau boleh memberkati kami sekali lagi. Dan kiranya Engkau boleh menyatakan kebenaran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dan kiranya Roh Kudus-Mu boleh memberikan kami pengertian dalam pikiran dan hati kami berkenaan dengan firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus-Mu juga boleh memberikan kepada kami suatu hati yang sungguh-sungguh diperuntukkan bagi Injil dan kebenaran Injil, dan sungguh-sungguh melihat betapa pentingnya berita Injil dan kesetiaan kepada berita Injil yang kami boleh pegang dalam kehidupan kami ataupun yang kami beritakan dalam kehidupan kami. Kami serahkan pagi ini, kami juga mohon pimpinan-Mu bagi hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pasal 15 ini didahului oleh peristiwa di mana dikatakan Paulus telah menyelesaikan perjalanan misinya yang pertama. Jadi setelah dia berkeliling ke kota-kota yang ada di Asia Minor, termasuk di Galatia seperti itu, maka mereka kemudian Paulus dan Barnabas dan Lukas kembali ke Antioquia. Antioquia di sini adalah tempat di mana atau gereja pertama-tama dibangun yang terdiri dari orang-orang bukan Yahudi, dan di situ adalah pertama kalinya orang-orang yang menjadi pengikut Kristus disebut sebagai orang Kristen. Nah, ada yang mengatakan kenapa mereka perlu kembali ke tempat itu? Ada yang mengatakan bahwa mereka perlu ngaso. Setelah berjalan, berkeliling satu waktu untuk memberitakan Injil, setelah berjalan satu waktu dengan segala tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh Paulus dan Barnabas di dalam pemberitaan Injil itu, mereka perlu mengalami recharge dalam kehidupan mereka hingga mereka pulang dan kemudian tinggal bersama dengan jemaat di Antioquia. Mungkin ada benarnya pengertian ini, tapi ada bagian yang kedua yang juga cukup menarik sekali, atau penafsiran yang kedua yang mengatakan mengapa Paulus dan Barnabas kembali ke Antioquia. Salah satu tujuan mereka kembali ke Antioquia adalah untuk membagikan atau men-sharekan pengalaman yang mereka alami ketika mereka mengabarkan Injil. Jadi pada waktu kita melayani Tuhan, selain dari kita perlu persisten di dalam melayani Tuhan, bertekun, meninggikan Kristus di dalam pelayanan yang kita kerjakan, kita juga perlu membagikan atau men-sharekan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan yang dikerjakan melalui diri kita kepada orang-orang Kristen yang lain. Sehingga mereka pun turut bisa bersuka cita, bersyukur, dan juga mungkin Tuhan akan gerakan mereka untuk turut di dalam berbagian untuk melayani. Ada satu hal yang saya seringkali pergumulkan, dan saya tahu ini adalah satu sikap hati yang salah di dalam kita menggumulkan pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang saya pribadi merasa sungkan untuk membagikan pekerjaan Tuhan dan mengajak ayo kita berkorban untuk melayani Tuhan. Tetapi pada waktu saya memikirkan lebih lanjut, saya sadar satu hal. Pada waktu kita melayani Tuhan, ini bukan masalah saya mengajak orang. Ini bukan masalah saya mengajak orang untuk mendukung pelayanan saya seperti itu. Atau untuk berkorban bersama demi untuk pelayanan saya. Tetapi yang saya ajak itu adalah Bapak Ibu dan Saudara untuk turut melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara dan berkorban demi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini yang membuat saya menyadari satu hal. Ketika kita melayani, kita boleh sharing kepada orang lain, boleh mengajak orang lain, termasuk mengajak hal-hal yang tidak enak di dalam pelayanan ini. Apakah mendukung biaya ataukah mendukung dengan tenaga yang harus dikeluarkan demi untuk pekerjaan Tuhan, boleh dikerjakan. Karena yang diuntungkan bukan pribadi yang mengajak, tetapi yang diuntungkan adalah nama Tuhan yang dipermuliakan dan saudara sendiri yang boleh mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan. Jadi pada waktu kita melihat perjalanan Paulus kembali ke Antioquia, ia kemudian membagikan apa yang Tuhan sudah kerjakan
di antara bangsa-bangsa lain yang bukan orang-orang Yahudi tersebut. Dan di situ dikatakan bahwa mereka kemudian bersukacita atas apa yang terjadi dan bahkan iman mereka juga boleh turut dikuatkan pada waktu hal itu terjadi. Nah, tetapi sukacita itu, ucapan syukur itu tidak berlangsung lama. Beberapa waktu kemudian ada orang-orang Yahudi Kristen yang berasal dari Yerusalem atau Yudea kemudian pergi ke Antiokhia. Tujuannya untuk apa mereka pergi ke Antiokhia? Salah satunya adalah mempertanyakan pelayanan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Di mana Rasul Paulus mengajarkan kepada orang-orang Kristen bukan Yahudi, kalau mereka menjadi Kristen, mereka tidak perlu memberi diri mereka untuk disunat. Mereka tidak perlu memberi diri mereka untuk tunduk di bawah Taurat dari Musa. Tetapi pada waktu mereka percaya kepada Kristus, maka itu telah menjadikan mereka orang Kristen yang telah membuat mereka berada di dalam kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera yang Kristus kerjakan bagi diri mereka. Jadi pada waktu mereka percaya kepada Kristus, maka pada waktu itu mereka sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa yang suci dan kehidupan mereka sudah ada di sorga bersama-sama dengan Kristus. Tetapi bagi orang-orang Yahudi Kristen ini, yang benar tidak seperti itu. Menurut mereka, kekristenan itu adalah satu hasil logis daripada pengajaran atau iman yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Maksudnya adalah kekristenan itu hanya salah satu sekte dari agama Yahudi, di mana di dalam agama Yahudi mereka ada menantikan kedatangan Kristus atau Mesias dalam hidup mereka, dan Mesias itu sudah datang dan dinyatakan di dalam pribadi Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika orang-orang Yahudi ataupun orang-orang bukan Yahudi kemudian percaya kepada Mesias itu atau Kristus itu, maka di situ janji yang Tuhan Allah berikan kepada Musa, kepada nabi-nabi orang Yahudi itu sudah digenapi di dalam Kristus dan juga di dalam kehidupan dari orang-orang Kristen itu. Dan ini membuat mereka kemudian berpikir seperti ini. Kalau orang Kristen itu adalah satu hasil akhir dari iman kepercayaan orang Yahudi, maka orang Kristen boleh tidak langsung menjadi orang Kristen. Atau orang bukan Yahudi boleh tidak langsung menjadi orang Kristen tanpa melalui proses menjadi orang Yahudi terlebih dahulu. Di dalam Efesus pasal 2, di situ dikatakan bahwa kami adalah orang-orang atau disebut dengan orang Yahudi itu adalah orang-orang yang memiliki firman Allah, yang memiliki janji Allah di dalam kehidupan kami. Tidak seperti orang-orang bukan Yahudi yang tidak memiliki janji Allah di dalam kehidupan mereka dan juga tidak memiliki sunat dalam hidup mereka dan tanpa Kristus atau tanpa Allah. Jadi kalau misalnya Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang-orang Yahudi melalui Abraham dan keturunannya, ada firman Tuhan di situ, ada janji Tuhan yang diberikan dan hukum-hukum Tuhan yang diberikan melalui orang-orang Yahudi, dan Kristus itu dinyatakan di dalam nubuatan nabi-nabi orang Yahudi seperti itu, dan umat Israel sendiri adalah satu umat yang dipanggil oleh Tuhan dan dipilih oleh Tuhan. Maka pertanyaannya adalah, boleh tidak Paulus itu mengabarkan tentang Kristus dan membawa orang menjadi orang Kristen tanpa terlebih dahulu mereka menjadi orang Yahudi? Nah, menurut orang Yahudi Kristen, hal itu tidak boleh. Menurut mereka yang benar adalah kita tidak boleh langsung membawa seseorang kepada akhir dari tujuan atau dari satu kebenaran yang diajarkan. Tetapi kita harus membawa orang juga turut menikmati prosesnya menuju kepada akhir itu. Dan prosesnya apa? Yaitu menjadi orang Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi Kristen yang berasal dari Yudea, yang mengatasnamakan diri mereka dari kelompok Yakobus, itu kemudian mengajarkan di antara orang-orang Kristen Antiokhia, kalau apa yang diajarkan Paulus itu salah. Kalau apa yang diajarkan Paulus itu adalah sesuatu yang tidak akan membuka pintu sorga kepada mereka. Tetapi pintu sorga baru terbuka kalau mereka
yang percaya kepada Kristus sebelumnya memberi diri mereka untuk disunat dan kemudian mengikuti hukum Musa di dalam kehidupan mereka. Jadi menurut orang-orang Yahudi sepertinya ada dua pintu di situ. Pertama adalah pintu masuk ke dalam kepercayaan orang Yahudi. Lalu setelah masuk ke dalam kepercayaan orang Yahudi, baru di situ terbuka pintu yang kedua, yaitu pintu yang dipertemukan dengan Kristus dan dipertemukan dengan kehidupan yang kekal. Tetapi menariknya adalah pada waktu hal ini diangkat oleh orang-orang Kristen Yahudi dari Yudea tersebut, yang mengatakan kalau di ayat yang pertama ya, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Maka di ayat kedua di situ dikatakan, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Jadi maksudnya adalah pada waktu Paulus dan Barnabas mengerti bahwa orang-orang Yahudi Kristen ini mengajarkan bahwa iman kepada Kristus itu tidak cukup, tetapi iman kepada Kristus itu harus ditambah dengan sunat, harus ditambah dengan Taurat, atau istilah lainnya harus ditambah dengan perbuatan. Maka mereka tidak tinggal diam, mereka langsung berdiri untuk menghadapi orang-orang yang mengajarkan bahwa iman saja itu tidak cukup. Kristus saja itu tidak cukup. Atau karunia Tuhan saja itu tidak cukup. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Kisah Rasul pasal 15 ini itu memiliki tiga penekanan yang penting yang saya juga percaya itu berkaitan dengan reformasi yang dikerjakan oleh Martin Luther ataupun oleh Calvin. Di dalam pengajaran yang Paulus ajarkan, di dalam pemberitaan Injil, dan juga di dalam peristiwa di mana dia harus berhadapan dengan orang-orang Yahudi Kristen yang akhirnya membawa kepada sidang di Yerusalem. Maka di situ kita akan menemukan tiga prinsip penting berkaitan dengan iman Kristen yang sama sekali tidak dikompromikan oleh Rasul Paulus. Pertama adalah keselamatan itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Allah dan dikaruniakan kepada orang-orang yang berdosa. Yang kedua adalah keselamatan itu diterima hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah keselamatan itu sesuatu yang diterima hanya di dalam Yesus Kristus. Atau melalui Yesus Kristus. Dan di dalam tiga aspek ini ada satu kata yang penting sekali yang tidak boleh dilewatkan. Yaitu kata saja. Atau di dalam bahasa Inggrisnya adalah only. Saja. Iman saja, Kristus saja, dan kasih karunia saja. Atau di dalam bahasa Inggrisnya adalah faith alone, Christ alone, dan satu lagi apa? Grace alone. Itu adalah tiga prinsip yang penting berkaitan dengan keselamatan ini ya. Dan pada waktu Paulus menghadapi orang-orang ini, saya juga mau tekankan ini. Paulus sama sekali tidak mundur di dalam menghadapi mereka. Nah ini menjadi satu penekanan yang penting Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang saya percaya sangat bertolak belakang sekali dengan kepercayaan kita atau kebanyakan dari orang Kristen saat ini. Di mana orang-orang Kristen itu berpikir bahwa kita sebagai orang Kristen itu perlu menekankan kepada kehidupan yang mengasihi. Amin. Kesatuan. Amin. Kok enggak amin ya? Kasih enggak amin ya? Bukankah kita dipanggil untuk mengasihi? Orang Kristen dikatakan oleh Yesus Kristus atau Rasul Yohanes, apa yang membedakan kita dari orang-orang yang memiliki iman yang lain? Yaitu kasih. Kasih membuat kita menyatakan kalau kita adalah anak Allah. Betul tidak? Betul kan? Tetapi kasih yang seperti apa? Bukan kasih yang seperti agama-agama atau orang-orang tua kepada anaknya mungkin. Atau orang-orang yang kasih persaudaraan seperti itu. Tuhan Yesus pernah berkata, hendaklah engkau mengasihi sama seperti aku mengasihi dirimu.
Ada satu perbedaan kualitas di dalam kasih yang harus dinyatakan oleh orang-orang Kristen. Tapi ada hal yang kedua yang sering kali dikumandangkan di zaman kita juga adalah orang Kristen jangan lihat bendera. Saya setuju sih kayak gitu. Orang Kristen jangan melihat kepada sinodenya apa. Tetapi yang penting adalah kita memiliki iman di dalam Kristus. Dan kita harus menjaga kesatuan di dalam iman itu atau kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Max Lucado, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar nama ini, seorang Injili yang terkenal sekali dan buku-bukunya juga cukup terkenal. Dia pernah menggambarkan seperti ini. Sebagai orang Kristen, apapun yang menjadi bendera sinode yang kita miliki, kita sebenarnya berada di dalam satu perahu yang besar. Lalu di dalamnya ada orang-orang Kristen itu yang saling ribut satu dengan yang lain, membicarakan mengenai doktrin mana yang paling benar. Lalu dia mentertawakan keadaan itu atau mentertawakan apa yang terjadi di kalangan orang Kristen melalui ilustrasi tersebut. Maksudnya apa? Ya ngapain kita berdebat satu sama lain, ngapain kita mengutuk-ngutuki satu sama lain, ngapain kita menyatakan bahwa yang satu salah dan yang lain benar seperti itu. Padahal kita ada di dalam satu kapal yang sama, yang menuju ke sorga. Dan setelah itu dia kemudian mengajak orang-orang Kristen di dalam pertemuan yang diadakan untuk mengatakan, saya harus minta maaf kepada orang-orang yang pernah saya kutuki atau saya katakan sesat di dalam pelayanan yang saya lakukan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau andai kata itu adalah satu kebenaran, kira-kira Martin Luther dan Calvin perlu minta maaf sama Paus tidak pada waktu itu? Kalau tidak, berarti apa yang dikatakan oleh Max Lucado, satu sisi ada kebenaran, tetapi di sisi lain juga tidak sepenuhnya benar. Kesatuan penting, kasih itu penting, tetapi mohon tanya, dibandingkan dengan kebenaran, mana yang lebih penting? Atau justru kebenaran itu posisinya ada di bawah kasih dan kesatuan. Ada satu ilustrasi yang mungkin bisa menolong kita untuk memikirkan hal ini ya. Andai kata kayak gini, di sini nggak ada lagi ya, cangkir air yang berisi air putih, lalu di dalamnya ada mengandung arsenik, racun ya. Lalu Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu tahu bahwa itu berisi racun. Lalu datanglah saudara, Bapak Ibu Saudara yang datang ke rumah mungkin kayak gitu atau ke satu tempat tertentu yang di mana air itu berada. Bapak Ibu ada di situ terlebih dahulu dan Bapak Ibu Saudara tahu bahwa air itu beracun. Lalu dia datang ke situ lalu dia kemudian karena haus dia mengambil air itu lalu mau meminum air itu. Kira-kira yang Bapak Ibu lakukan apa? Waktu temannya mungkin nyinggung kita kayak gitu. Itu kan racun. Kok diminum? Kasih tahu dong. Lalu kita ngomong kayak gini gak? Gak apa-apa lah, kan kita mengasihi dia. Kalau kita mengasihi dia ya gak apa-apa lah dia mau minum atau enggak kayak gitu. Dia kan lagi haus. Ya biarkan saja dia minum. Setuju gak? Gak setuju. Kenapa gak setuju? Karena mati kan. Kalau kita mengasihi saudara kita itu atau teman kita itu, kita pasti ngomong sama diri dia, kalau yang engkau pegang itu adalah racun. Makin dia cepat mau ngambil air itu untuk diminum, makin teriak kita dengan keras untuk mencegah orang itu meminumnya. Betul enggak? Itu yang dilakukan oleh Paulus. Itu yang dilakukan oleh Martin Luther. Itu yang dilakukan oleh Calvin ketika melihat ada orang-orang Kristen yang mengajarkan bahwa keselamatan itu tidak cukup hanya dengan percaya kepada Kristus.
Tidak cukup hanya di dalam Kristus saja. Tidak cukup hanya berdasarkan kasih karunia saja di dalam yang diberikan Bapa kepada orang-orang berdosa. Tetapi perlu ada satu tindakan atau perbuatan demi untuk meyakinkan kalau kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu yang ditentang oleh baik Paulus ataupun Martin Luther dan Calvin. Bedanya apa? Bedanya adalah cuma di kata saja itu. Menurut Katolik, perlu enggak orang itu beriman kepada Tuhan? Perlu. Menurut orang Katolik, diselamatkan itu berdasarkan pekerjaan Tuhan, tidak? Iya. Menurut Katolik, di dalam Kristus tidak? Iya. Tetapi kalau memang ketiga hal itu ada, mengapa Martin Luther mengadakan reformasi atau Calvin mengadakan reformasi? Jawabannya karena Katolik mengatakan bahwa memang benar perlu Kristus, di dalam Kristus melalui iman. Tetapi engkau juga perlu menerima sakramen. Engkau juga perlu melakukan satu perbuatan baik dan menghasilkan buah-buah baik bukan sebagai satu bukti atau buah dari imanmu, tetapi sebagai satu tindakan yang engkau lakukan untuk mencapai penerimaan di hadapan Tuhan. Itu bedanya. Nah, ini kondisi yang tidak jauh berbeda dari apa yang Paulus alami di dalam Kisah Rasul 15. Bagi orang-orang Yahudi itu, mereka percaya bahwa Yesus penting, karena itu mereka menjadi orang Kristen. Mereka percaya bahwa itu adalah sesuatu yang bisa diterima melalui iman, dan mereka percaya kepada apa yang dikerjakan oleh Kristus dalam hidup mereka. Tetapi mereka berkata, tidak cukup, engkau harus disunat. Engkau harus menjadi orang Yahudi terlebih dahulu. Engkau harus tunduk di bawah hukum Musa, baru engkau boleh diselamatkan. Ini bukan sesuatu yang merupakan penafsiran, tetapi kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang pertama pasal 15, di situ dikatakan bahwa kalau engkau tidak disunat menurut hukum adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, apa yang terjadi? Kamu tidak dapat diselamatkan. Berarti ada penambahan lain yang harus dikerjakan oleh orang-orang Kristen untuk memastikan kalau mereka ada di dalam kondisi yang diselamatkan di dalam Kristus atau di dalam Tuhan. Nah, ini yang terjadi juga tidak jauh berbeda dengan kasus pada waktu reformasi dilakukan. Saya membacakan beberapa kalimat dari pengakuan iman Trent ya, berkaitan dengan reformasi ini. Pengakuan iman Trent itu adalah satu pengakuan atau satu statement iman yang diberikan oleh atau dibuat oleh orang-orang Katolik menghadapi reformasi ini. Di dalam kalimat itu dikatakan seperti ini, di dalam pengakuan imannya. Saya bacakan Inggrisnya terlebih dahulu, nggak apa-apa ya. If anyone says, jika ada orang yang berkata that by faith alone the impious is justified in such wise as to mean, atau jika ada seseorang berkata kalau hanya melalui iman saja seorang yang berdosa itu dibenarkan in such wise as to mean, hal itu berarti bahwa that nothing else is required to cooperate in order to the obtaining the grace of justification, yang dalam pengertian bahwa tidak ada hal lain yang perlu dilakukan demi untuk mendapatkan karunia pembenaran itu. Maka apa yang terjadi? Katanya let him be anathema. Maksudnya biarlah dia mengalami anatema. Maksud anatema itu adalah biarlah dia dilemparkan sebagai orang yang terkutuk ke dalam api neraka. Ini adalah statement dari Konsili Trent atau dari orang-orang Katolik. Jadi menurut mereka adalah seseorang kalau ingin dibenarkan, iman saja itu tidak cukup untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Karena itu akan membuat dia tetap dibuang ke dalam
api neraka. Lalu yang kedua adalah dikatakan seperti ini. If anyone says, jika ada seorang berkata, that justifying faith is nothing else but confident in the divine mercy which remits sins for Christ's sake. Jika ada seorang berkata bahwa iman yang membenarkan kita bukan atau tidak lain daripada satu kepercayaan atau keberserahan yang kita serahkan ke dalam kemurahan Allah semata yang mengampuni dosa kita karena apa yang telah dikerjakan oleh Kristus, or that this confidence alone is that whereby we are justified, atau dengan kepercayaan ini saja kita yakin bahwa kita sudah diselamatkan di dalam Kristus, maka hal berikutnya adalah let him be anathema, atau biarlah dia dimurkai atau dilemparkan ke dalam api neraka. Dan satu lagi ya, if anyone says that the justice received is not preserved and also increased before God through good works. Jika seseorang berkata bahwa kebenaran yang kita terima tidak dipelihara dan juga tidak dipertumbuhkan di hadapan Allah melalui perbuatan baik yang kita kerjakan, but that the said work are merely the fruits and signs of justification obtained, tetapi berkata bahwa perbuatan baik itu hanya semata merupakan buah dan tanda dari kebenaran yang kita telah terima, but not a cause of the increase therefore, dan bukan menjadi sebab atau sumber untuk sesuatu yang kita pertumbuhkan dalam hidup kita, let him be anathema, biarlah dia dilempar ke dalam api neraka. Itu semua ada di dalam kanon dari Trent. Saudara bisa lihat di dalam session ke-6, kanon ke-12 dan ke-4. Pertama session 6, kanon 9. Yang kedua session 6, kanon 12. Dan yang ketiga adalah session 6, kanon yang ke-24. Jadi pada waktu orang Katolik menanggapi reformasi, apa yang mereka katakan? Reformasi mengatakan iman saja. Iman saja nggak cukup loh. Engkau akan dibuang ke anathema. Melalui Kristus saja nggak cukup. Itu pun akan membuat engkau dibuang ke dalam anathema. Kasih karunia saja enggak. Kebaikanmu di mana? Perbuatan yang kau lakukan apa? Ada buah tidak? Ada sesuatu pertumbuhan di dalam kebaikan tidak? Enggak, anathema. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Artinya adalah saja tidak cukup, perbuatan itu penting dan turut menentukan keselamatan kita. Nah ini adalah hal yang justru Alkitab katakan ditentang oleh Paulus. Artinya apa? Artinya kesatuan itu penting. Kasih itu penting. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada kalanya kesatuan saja bisa membawa kita hidup di dalam dosa. Ada kalanya ketika kita mempertahankan untuk walaupun ada pengajaran yang berbeda di dalam iman Kristen, itu bisa membawa kita ada di dalam kutukan dari Tuhan. Bukan sesuatu yang membuat kita ada di dalam kebenaran. Mengapa? Karena ketika kita berbicara tentang keselamatan, iman, karya Tuhan dalam hidup kita, maka Alkitab berkata hal itu tidak boleh dikompromikan sama sekali. Hal itu harus betul-betul tepat seperti yang Tuhan katakan. Kemarin di dalam sesi yang dibawakan oleh Pendeta Sucipto Subeno, Pak Cip ada keluarkan satu statement yang saya dengar itu baik sekali ya. Di situ dikatakan seperti ini. Calvin adalah orang yang merupakan ahli hukum. Sebagai seorang ahli hukum, apa yang menjadi hal yang paling dipentingkan dan diprioritaskan ahli hukum? Yaitu ketepatan di dalam kata-kata kan. Ketepatan di dalam penggunaan kalimat. Kesatuan di dalam aturan-aturan yang dibuat dari awal sampai akhir sehingga tidak ada satu celah pun yang bisa dipakai oleh lawan untuk menggugat kembali seperti itu. Jadi kalau seorang manusia pun memiliki prinsip seperti ini,
Kalau seorang ahli hukum pun tahu bahwa ketika kita membuat tulisan-tulisan yang berkekuatan hukum itu tidak boleh ada celah sama sekali dan harus begitu teliti dan detail sekali untuk mencantumkan segala sesuatu yang merupakan bolong-bolong yang bisa diserang oleh musuh kayak gitu. Apalagi Tuhan. Ketika Tuhan memberikan firman-Nya, Dia pasti tidak sembarangan di dalam menggunakan kata dan Dia pasti memberikan kebenaran itu secara detail sampai kita bisa mengerti kebenaran itu secara tepat. Nah, itu yang terjadi. Kalau Bapak Ibu berpikir bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang bisa didapatkan melalui perbuatan yang kita lakukan, melalui ketaatan kita kepada hukum Tuhan, maka kita sudah salah mengerti fungsi hukum di dalam hidupan iman kita. Dan kita sudah tidak menghargai yang namanya penebusan Kristus di dalam kehidupan kita. Ini adalah dua hal yang akan terjadi dari setiap orang yang berpikir bahwa iman perlu ditambah dengan perbuatan yang dilakukan dalam hidup dia. Tapi kalau mau ditambah aspek ketiga adalah orang tersebut pasti tidak pernah merasa yakin kalau dia sudah diselamatkan di dalam Kristus. Karena kalau dia berpikir iman tidak cukup saja, penebusan Kristus tidak cukup saja, perlu ditambah dengan perbuatan. Saya yakin setiap kali dia melihat dirinya, dia bukan melihat kasih karunia Kristus dalam hidup dia. Tetapi yang dia akan lihat adalah kok saya masih berdosa ya. Kok saya masih hidup tidak mampu mentaati Tuhan dengan sempurna ya. Kok dosa yang saya lakukan dan perbuatan jahat yang saya kerjakan timbangannya masih lebih berat daripada kebaikan yang saya lakukan ya. Kalau Tuhan panggil saya hari ini untuk menghadap Dia, bagaimana nasib saya? Kejahatan saya masih lebih banyak. Itu membuat orang tersebut pasti selalu ada di dalam keraguan-raguan untuk keselamatan yang dia miliki dalam hidup dia. Nah, saya kembali ya. Kalau kita berpikir bahwa perbuatan itu adalah sesuatu yang tetap menentukan keselamatan kita. Dan hukum Tuhan itu diberikan dalam hidup kita demi untuk kita boleh melakukan kebaikan dan diselamatkan. Apakah itu adalah tujuan dari hukum yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Saya bilang ya dan tidak. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah Alkitab sendiri dari sejak penciptaan manusia pertama sampai hari ini, sampai Yesus datang kedua kali, itu mengajarkan jalan menuju keselamatan itu ada dua. Yang dimana orang-orang Kristen seringkali bypass yang pertama, langsung masuk ke dalam poin yang kedua, lalu berkata bahwa hanya di dalam iman kepada Kristus kita diselamatkan. Tetapi Alkitab sendiri mengatakan bahwa iman yang menyelamatkan itu adalah salah satu jalan yang Tuhan tentukan untuk kita diselamatkan. Lalu kalau begitu jalan satunya lagi apa? Yaitu melalui ketaatan kepada hukum Tuhan. Jadi ada dua jalan yang Tuhan sediakan bagi diri kita. Pertama adalah ketaatan kepada hukum Tuhan. Yang kedua adalah melalui iman kepada Kristus. Yang pertama melalui usaha yang manusia lakukan dalam hidup dia. Yang kedua adalah melalui kasih karunia yang Tuhan kerjakan di dalam Kristus bagi manusia yang berdosa. Tapi pada waktu kita berbicara tentang yang pertama ini, usaha manusia, ketaatan yang manusia lakukan kepada hukum Tuhan, maka ada hal yang kita perlu tanyakan lagi. Syaratnya siapa yang tentukan? Lalu yang kedua adalah syaratnya apa? Yang ketiga adalah seberapa persen kebenaran atau kebaikan yang kita boleh lakukan untuk bisa diterima oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, siapa yang menjadi penentu syarat itu? Pasti Tuhan. Karena yang bermasalah itu bukan Tuhan tetapi manusia. Betul kan? Saya ambil contoh kayak gini. Saya ribut dengan Pak Andri misalnya. Saya buat Pak Andri tersinggung kayak gitu. Kalau saya ingin berbaikan dengan Pak Andri,
kira-kira itu ditentukan dengan cara saya untuk melakukan segala sesuatu supaya Pak Andri menerima saya, atau apapun yang saya lakukan, walaupun bagi saya itu adalah sesuatu yang baik, bagi Pak Andri bisa mengakibatkan dia makin benci sama saya. Bisa kan? Karena syaratnya itu bukan apa yang Pak Andri inginkan. Tetapi kadang-kadang ketika kita melakukan satu kebaikan, kita berpikir dari perspektif kita, saya sudah melakukan kebaikan tertentu, saya harus lakukan ini dan itu untuk menyenangkan orang yang mungkin relasi kita dengan diri dia rusak. Padahal yang diinginkan orang itu bukan seperti itu mungkin. Ini bicara tentang relasi manusia ya. Pada waktu kita berdosa, yang berdosa itu adalah manusia. Yang berdosa itu adalah bukan Tuhan. Yang merusak relasi kita itu adalah diri kita. Bukan Allah yang merusak relasi dengan diri kita. Yang bisa memberi pengampunan itu siapa? Ya Tuhan. Bagaimanapun kita melakukan hal-hal yang bagi kita itu adalah sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Kalau Tuhan ngomong tidak, ya tetap tidak. Jadi pada waktu kita bicara siapa yang memberi syarat? Ya Tuhan. Lalu yang kedua adalah apa yang menjadi syarat yang Tuhan berikan bagi diri kita supaya kita bisa diperkenan oleh diri Dia. Nah, semua agama mengatakan hukum agama mereka masing-masing. Islam ada lima pilar yang harus dijalankan. Buddhisme juga ada pengajaran mereka sendiri, Hinduisme ada pengajaran mereka sendiri seperti itu. Tetapi menariknya adalah Alkitab. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Roma pasal 2, di situ dikatakan pasal ayat 14 dan seterusnya. Syarat yang Tuhan tentukan bukan hukum agama. Kalau hukum agama Kristen mungkin kita akan ngomong kayak gini. Oh, Minggu harus datang ke gereja, lalu harus doa, harus ikut misalnya pemahaman Alkitab, harus memberikan sedekah dan yang lain-lain. Mungkin kita bisa ngomong kayak gitu. Harus percaya kepada Kristus. Mungkin KTP-nya harus tulis Kristen begitu. Oh baru engkau anak Tuhan yang baik. Tetapi menariknya adalah Alkitab gak pernah bicara seperti ini. Yang Alkitab tuliskan di dalam Roma pasal 2 adalah satu hukum yang diperuntukkan bagi semua manusia. Baik orang percaya dan orang yang tidak percaya. Baik orang Kristen ataupun orang bukan Kristen pasti miliki dalam hati mereka. Yaitu apa? Hukum moral Tuhan atau hukum Musa. Jadi kalau engkau memiliki Allah lain di hadapan Tuhan, engkau sudah dicoret kayak gitu. Kalau engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, engkau sudah dicoret dari list Tuhan. Kalau engkau menyembah ilah dalam hidupmu, engkau sudah dicoret lagi dari list Tuhan. Kalau engkau tidak suka beribadah kepada Tuhan dan tidak mengkhususkan satu hari, engkau dicoret lagi. Kalau engkau tidak menghormati orang tuamu, dicoret. Membunuh dicoret, berzina dicoret, bersaksi dusta dicoret, mencuri dicoret. Dan mengingini apa yang menjadi milik sesamamu, itu juga dicoret dari list standar Tuhan. Dan menariknya adalah semua manusia memiliki hukum ini di dalam hati mereka. Itu adalah hukum yang bersifat universal. Makanya C.S. Lewis mengatakan ini adalah hukum natural yang ada di dalam hati semua manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita jangan melihat bahwa jalan ke sorga itu banyak. Dan Bapak Ibu jangan melihat bahwa di dalam pengajaran-pengajaran agama ada kebenaran. Betul ada kebenaran. Tetapi yang mereka tidak miliki adalah kebenaran yang bisa membawa mereka menuju ke sorga. Itu tidak ada. Karena apa? Karena yang menjadi standar syarat untuk seseorang itu dinilai benar dan diterima oleh Tuhan, itu adalah bukan hukum agama. Tetapi hukum moral yang Tuhan taruh di dalam hati semua manusia. Dan ini yang membuat Tuhan akan menghakimi semua manusia. Ada orang berkata seperti ini. Orang Kristen itu kemungkinan besar pengajarannya pasti salah. Dan Allahnya itu adalah Allah yang sempit hatinya. Mengapa? Karena
kalau orang tidak percaya kepada Kristus, dia akan ditolak ke dalam neraka. Dia akan dibuang dan dihukum seperti itu. Sedangkan di dalam dunia ini ada begitu banyak manusia yang tidak pernah mendengar tentang Injil Kristus. Saya waktu dengar di YouTube ada orang yang berkata seperti ini. Pasti semua manusia pernah mendengar Kristus. Kenapa? Karena YouTube sudah begitu banyak sekali. Pasti semua orang pernah mendengar Kristus. Dia belum tahu di Indonesia ada bagian yang tidak pernah ada YouTube masuk atau wifi masuk seperti itu ya. Jadi nggak pernah mendengar tentang Yesus Kristus. Lalu gimana nasibnya? Kalau kita diselamatkan karena mendengar Kristus dan kita ditolak karena tidak mendengar tentang Injil Kristus. Bukankah kekristenan itu begitu sempit sekali dan begitu egois sekali? Masalahnya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu mengajarkan ini dan memberitakan ini, maka saya ngomongnya itu bukan pengajaran Alkitab sepenuhnya. Karena Alkitab berkata seseorang dihukum oleh Tuhan bukan karena dia menolak Kristus. Tetapi karena dia berdosa di hadapan Tuhan. Karena dia melanggar hukum moral Tuhan yang ada di dalam hati dia. Itu yang membuat dia dihukum oleh Tuhan. Tapi kalau dia sudah tahu diri dia berdosa dan dia pernah mendengar Injil Kristus dan dia tetap tolak Kristus, maka hukuman dia akan menjadi lebih berat daripada kalau dia tidak mendengar Injil Kristus dan dia hanya melakukan dosa di dalam hidup dia kalau melanggar hukum Tuhan. Jadi seseorang diselamatkan karena apa? Kasih karunia Tuhan di dalam Kristus. Tetapi seseorang dihukum oleh Tuhan karena apa? Karena dosa yang dia lakukan dalam hidup dia. Dan dosa itu apa? Dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan yang ada di dalam hati semua manusia. Itu dosa. Nah, bicara tentang syarat ini, Alkitab juga memberikan kepada kita satu pengertian, yaitu kalau kita ingin dibenarkan di hadapan Tuhan melalui perbuatan yang kita kerjakan. Yakobus 2 ayat 10 berkata bahwa engkau harus sempurna di dalam ketaatanmu. Jadi kalau mau bicara berapa persen kebaikan yang harus saya kerjakan, Alkitab bilang 100%. Boleh enggak 99%? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena itu berarti tidak sempurna. Jadi apa yang kita kerjakan harus betul-betul sempurna di hadapan Tuhan. Tidak ada cacat sama sekali dan betul-betul baik di hadapan Tuhan. Nah, kebaikan ini dinilai berdasarkan apa? Mungkin agama mengatakan, ya apa yang kita lakukan kepada orang lain. Kasih kita yang ditunjukkan kepada sesama. Ketaatan yang kita berikan kepada Tuhan. Betul tidak? Ya sebagian. Tapi ada sebagian lain yang saya yakin semua manusia itu tidak mungkin lakukan. Yaitu standar Tuhan, prinsip kebenaran itu bukan hanya 100% perbuatan luar. Tetapi juga 100% perbuatan hati. Itu dituntut oleh Tuhan. Makanya di dalam Matius pasal 5, di situ ada kalimat seperti ini. Ketika orang Farisi datang kepada Yesus Kristus, lalu bertanya kepada Yesus soal standar kebaikan itu. Atau Yesus mengajar soal standar kebaikan itu. Mungkin Bapak Ibu boleh buka Matius 5 ya. Di situ ada ayat yang ke-20 bicara seperti ini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bagaimana orang Farisi hidup? Farisi itu berarti bahwa saya memisahkan diri dari orang berdosa. Saya tidak mau hidup seperti orang-orang yang berdosa itu. Saya betul-betul ingin menjaga hukum Tuhan dalam hidupku. Ada salah satu contoh yang sering kali dikutip berkenaan dengan orang Farisi adalah seperti ini. Kira-kira Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu mau nggak menanggung amal ibadah orang lain di dalam hidup Bapak Ibu sendiri? Maksudnya kayak gini. Kalau orang Farisi belanja di pasar, dia beli sesuatu kayak gitu. Taruhlah harganya 100.000. Dia pulang ke rumah, yang dia lakukan adalah dia akan buru-buru ke bait Allah, lalu bayar 10.000, masukkan ke dalam kotak perpuluhan. Tujuannya untuk apa? Dia berpikir seperti ini.
Jangan-jangan penjualnya nggak bayar perpuluhan bagi Tuhan. Karena itu saya bayarkan perpuluhannya untuk Tuhan. Oke, Bapak Ibu mau lakukan itu nggak? Kedua, orang Farisi setiap jam tank doa. Kalau taruhlah sehari itu ada 3 kali doa. Dia akan berhenti semua aktivitas, dia berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu begitu enggak? Yang ketiga, kalau bicara tentang sabat, dia betul-betul menjaga sabat dengan begitu ketat tanpa kerja sama sekali. Bapak Ibu berani lakukan itu? Betul-betul enggak lakukan, hanya beribadah kepada Tuhan. Belum hal-hal yang lainnya. Bahkan demi untuk ibadahnya kepada Tuhan, mereka rela untuk tidak memelihara orang tua demi untuk persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Mau? Tetapi ini bicara tentang keketatan di dalam mereka menjalankan hukum agama mereka. Yesus bilang, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari mereka, di mana tempat kita? Di neraka, bukan di dalam kerajaan sorga. Berarti Tuhan menuntut ada satu kriteria yang lebih tinggi lagi, lebih sempurna dan lebih baik lagi daripada apa yang dikerjakan dan dimengerti oleh orang-orang Farisi tersebut. Dan Tuhan tuntut itu dari diri kita dan Tuhan juga tuntut itu dari orang-orang Farisi. Dan kriterianya apa? Yaitu misalnya kalau engkau berkata bahwa kita tidak boleh membunuh orang. Dan engkau bicara benar saya tidak membunuh orang. Berarti saya sudah mentaati hukum Tuhan belum? Yesus bilang belum. Karena ada poin lagi yang Yesus katakan di sini adalah setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi kalau kita berkata saya tidak membunuh, saya orang yang baik. Tunggu dulu, Yesus bilang kamu pernah marah sama orang lain enggak? Kalau engkau pernah marah kepada orang lain berarti engkau sudah membunuh mereka. Lalu yang kedua, Yesus bilang, engkau juga pernah mendengarkan kalau kita itu tidak boleh berzina. Lalu ditanya misalnya, Pak Sur pernah berzina enggak? Pak Sur bilang, enggak saya enggak pernah berzina. Kenapa? Saya enggak pernah mencari orang kayak gitu. Pelacur kayak gitu. Saya suami yang setia kepada istri. Saya percaya itu ya Pak. Ini contoh ya. Tapi Yesus bilang kayak gini. Engkau tidak pernah cari perempuan, oke baik, engkau bagus. Tapi aku berkata kepadamu, engkau pernah lihat perempuan dan mengingini dia? Tidak. Kalau engkau pernah mengingini dia, berarti engkau telah berdosa dan berzina dengan dia. Bapak Ibu boleh teruskan listnya, masih banyak yang Yesus katakan. Tetapi di dalam pengajaran ini Yesus mau bicara, kalau kita hanya melihat kebaikan kita dari perspektif eksternal saja, perilaku yang kita lakukan di luar. Orang mungkin bisa menilai kita baik. Dan Tuhan mungkin mengakui bahwa kita baik. Tetapi Tuhan ngomong gak cukup. Masalah kebaikan itu adalah masalah hati yang kita miliki di hadapan Tuhan. Kesucian yang kita lakukan itu adalah bukan masalah kesucian perbuatan di luar. Tapi kesucian yang ada di dalam hati kita di hadapan Tuhan. Jadi pada waktu kita bicara tentang hukum, Taurat itu berfungsi untuk menyatakan kehendak Tuhan. Taurat itu berfungsi untuk menyatakan kesempurnaan Tuhan, tuntutan Tuhan dalam hidup kita. Dan Taurat itu juga berfungsi untuk menyatakan kebenaran kita itu atau kesempurnaan kita itu bukanlah sesuatu kesempurnaan yang ada di luar saja, tetapi juga yang ada di dalam hati manusia. Dan semua itu harus sempurna. Jadi kira-kira fungsi Taurat itu untuk membenarkan kita atau untuk menyatakan kalau kita adalah orang berdosa. Nah ini dikatakan di dalam Roma pasal 3. Tuhan memberi Taurat bukan untuk benar tetapi untuk manusia sadar akan dosa mereka. Tuhan memberi Taurat supaya bukan manusia menyombongkan diri dan membanggakan diri di hadapan orang lain kalau saya baik. Tetapi untuk mengatakan kalau saya membutuhkan Kristus,
Karena saya adalah orang yang tidak mungkin bisa memiliki kebaikan seperti yang Tuhan tuntut dari diri saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus punya mata yang melihat seperti ini ya. Selama Bapak Ibu tidak melihat kepada standar Tuhan yang sempurna ini, saya yakinkan Bapak Ibu pasti akan berpikir saya lebih baik dari orang lain. Bapak Ibu akan tanpa sadar berpikir bahwa saya tidak membutuhkan Kristus dalam hidup saya. Atau bahkan dengan terang-terangan menolak tindakan Kristus untuk menebus kita. Karena kita akan berpikir kita baik dan kita benar, kita cukup untuk menyenangkan Tuhan. Karena komparasinya bukan dengan hukum Tuhan, tetapi dengan kebaikan orang dan keburukan orang lain. Tapi Tuhan ajak kita lihat dari perspektif ini. Waktu Tuhan memberi hukum, itu menjadi syaratnya. Syaratnya apa? Sempurna. Tidak ada cacat sama sekali. Dan sempurna itu bicara tentang luar dan dalam. Apa yang ada di dalam hati kita. Nah ini membuat kita masuk ke dalam aspek kedua ketika berbicara tentang keselamatan. Ternyata keselamatan itu ketika Adam pertama diberikan hukum, dia gagal mentaati Tuhan. Karena hatinya ingin menjadi Tuhan, padahal Tuhan itu adalah Tuhan. Sehingga dia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Jadi sejak dari manusia pertama tidak ada satupun yang bisa membenarkan diri mereka melalui ketaatan dan kebaikan yang mereka lakukan. Nah ini membuat Tuhan memberikan janji yang kedua. Janji yang kedua berbicara tentang apa? Keselamatan itu bukan sesuatu yang kau kerjakan. Tapi keselamatan itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Yang dikerjakan oleh Kristus dalam hidupmu. Nah ini yang kemudian dikatakan kita menerimanya berdasarkan iman kepada Tuhan. Kita buka beberapa ayat ya. Dari tadi saya nggak ajak Bapak Ibu lihat, tetapi semua apa yang saya katakan itu menyimpulkan dari apa yang menjadi pembicaraan di sini. Pertama misalnya, saudara boleh buka ayat yang ke-7. Hai saudara-saudara, saya ambil dari kalimat Petrus langsung aja ya. Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Yang ditekankan di situ apa? Berita Injil dan percaya atau iman kepada berita Injil itu. Lalu ayat 8, dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi bagaimana penyucian itu diterima? Petrus enggak berkata bahwa kita harus melakukan Taurat, kita harus melakukan sunat seperti itu. Tetapi kita menerima penyucian hati itu melalui iman. Dan yang disucikan itu adalah hati. Hati itu bukan bicara dalam saja ya. Tetapi sinkronitas dari dalam keluar. Atau keutuhan dari diri kita itu bicara tentang hati. Lalu ayat yang ke-10. Kalau demikian mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Tafsiran Calvin berdasarkan ayat 10 ini bicara tentang ketaatan dari dalam. Bukan masalah kebenaran di luar yang kita kerjakan. Tetapi apa yang ada di dalam hati kita. Dan Petrus bilang kalau kita sendiri tidak sanggup melakukan itu, kenapa kita menuntut orang lain untuk melakukan hal itu? Ayat 11, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi apa? Sebaliknya yang benar adalah karena kita percaya karena kasih karunia Tuhan di dalam Yesus, maka kita beroleh keselamatan. Dan menarik di sini adalah bukan seperti kita, tetapi yang dikatakan adalah seperti mereka. Ada satu pembalikan yang Petrus katakan di sini. Maksudnya gini, kalau orang-orang Yahudi Kristen di awal itu berkata, "Hei orang-orang bukan Yahudi, kamu orang Kristen. Kalian itu tahu tidak asal usul Kristen dari mana? Dari Yahudi kan?
Kalau asal usul Kristen itu dari Yahudi, seharusnya kalian jadi orang Yahudi dulu, baru menjadi orang Kristen. Baru di situ kekristenanmu menjadi sempurna. Tapi Petrus bilang kayak gini, hai orang Yahudi, kalian tahu enggak? Orang bukan Yahudi itu diselamatkan karena apa? Percaya. Karena apa? Kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup mereka di dalam Yesus Kristus dan mereka terima hanya di dalam iman kepada Kristus. Tahu tidak bahwa kita pun adalah orang-orang yang harus menjadi seperti mereka. Bukan mereka menjadi seperti kita, tapi kita yang harus menjadi seperti mereka. Itu yang dikatakan oleh Petrus di sini. Maka tadi saya bilang bahwa keselamatan itu bukan dari perbuatan, tetapi di dalam iman, kebenaran Kristus dan kasih karunia yang Allah berikan bagi diri kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, walaupun kita sudah diselamatkan sekalipun, jangan sombong. Kita bukan orang yang benar di hadapan Tuhan karena kebenaran kita. Tetapi kita benar di hadapan Tuhan karena kebenaran Kristus. Kita diterima oleh Tuhan bukan karena kebaikan yang kita lakukan. Tetapi kita diterima oleh Tuhan karena kebaikan yang Kristus lakukan. Kita diterima oleh Tuhan bukan karena kesucian yang kita miliki. Tapi kita diterima oleh Tuhan karena kesucian yang Kristus miliki. Itu yang benar. Ada orang yang pernah berkata kepada saya kayak gini. Ada satu hamba Tuhan yang ngomong kayak gini. Jangan sekali-sekali ngomong kita orang berdosa. Kita ini adalah orang yang benar. Orang yang suci di hadapan Tuhan. Dia marah sekali waktu memberitahu saya soal kalimat yang diucapkan ini. Karena apa? Saya bilang mungkin saya nggak tahu konteksnya, saya diem aja ya. Tetapi di dalam kalimat orang ini yang dia ngutip orang lain, dia ngomong, mana mungkin kita bisa jadi orang yang benar? Kita ini orang berdosa. Kita harusnya menyadari kita orang berdosa, tapi orang itu ngomong, tidak, kita tidak berdosa, kita benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang benar itu siapa? Kristus. Kalau kita berkata kita orang benar dan kita tidak ada dosa sama sekali, mohon tanya, masih bohong enggak? Masih mencuri waktu enggak? Yang lain-lain hukum Tuhan. Kalau masih itu membuktikan kita adalah orang berdosa. Makanya kalau di dalam konsili Trent dikatakan seperti ini ya. Kalau kebenaran kita itu tidak cukup hanya di dalam Kristus. Kita perlu bertumbuh di dalam kebaikan-kebaikan untuk menyempurnakan kebenaran kita itu. Jawabannya adalah mungkin enggak. Karena apa yang kita kerjakan, tiap hari siapa yang berani ngomong saya pernah tidak berdosa satu hari saja? Saya yakin enggak ada. Jadi itu enggak bisa jadi standar. Makanya Paulus di sini berkata bahwa dia dengan keras untuk mempertahankan kebenaran itu. Apa yang menjadi berita yang dia sampaikan. Bahkan kalau Bapak Ibu kutip dari Galatia, baca Galatia, dia tidak segan-segan menegur Petrus yang telah menyimpang dengan berkata engkau tidak bersikap sebagai orang Yahudi yang sesungguhnya di hadapan semua orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengapa? Kalimat yang digunakan di sini adalah keras itu bukan hanya bicara tentang ngomongnya keras ya. Tapi dia betul-betul membela dengan keras dan bahkan ribut sekalipun gak masalah. Demi untuk mempertahankan kalau apa yang menjadi berita yang dia beritakan tentang Kristus itu adalah benar. Dan yang dipercaya dan diajarkan oleh orang-orang Yahudi Kristen itu salah. Kenapa dia harus keras? Kenapa dia ngotot? Kenapa dia tidak hanya bicara kita perlu mengasihi saja, menerima. Kalau dia tidak ngotot, mungkin hari ini yang datang di sini semua laki-laki bersunat. Mungkin di sini kita datang bukan dengan pakaian bebas seperti ini, tetapi kita memakai pakaian orang Yahudi. Mungkin di sini Bapak Ibu nggak bisa duduk berdampingan suami istri, tetapi harus berpisah. Karena yang menjadi apa yang terjadi, yang menjadi ibadah orang Kristen adalah sudah dipengaruhi oleh orang Yahudi dan kita berpikir bahwa itulah ibadah yang benar. Perlu ada sunat, perlu ada perbuatan untuk menyempurnakan ibadah kita. Tapi Paulus bilang tidak.
Kita bisa menikmati hari ini karena ada satu orang yang berani berdiri dengan begitu berani sekali membela kebenaran. Itu yang terjadi pada reformasi Martin Luther. Itu yang terjadi pada Calvin. Ada satu video YouTube yang ngomong, kenapa orang-orang reform itu kadang keras sekali sama orang-orang Kristen yang mengajarkan sesuatu yang salah. Karena leluhurnya itu Calvin yang ngotot keras nentang kayak gitu. Hari ini saya mau ngomong, mungkin Calvin lakukan itu karena dia meniru Paulus. Jadi kalau mau menyalahkan, nyalakan siapa? Paulus yang terlalu keras untuk menghadapi pengajaran yang sesat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukan kita tidak punya kasih. Tapi sekali lagi, kasih tanpa disertai dengan kebenaran itu bukan kasih. Kesatuan tanpa kebenaran itu bukan kesatuan. Yang kita perlu kejar itu apa? Kasih yang ada di dalam kebenaran, tetapi kesatuan di dalam kebenaran dan kesucian. Itu yang harus kita kejar. Kalau kita enggak kejar itu, kita bisa duduk bersama, tapi yang satu pergi ke neraka, satu pergi ke sorga. Emang satu kapal? Tidak ya. Karena bicara tentang keselamatan, Paulus dan Alkitab menekankan dengan begitu presisi sekali. Keselamatan tidak boleh ditawar. Kalau itu hanya berdasarkan kasih karunia di dalam Kristus saja dan kita terima hanya melalui iman saja, maka berarti hanya itu yang benar. Tidak boleh dikompromikan, tidak boleh dikurangkan bobotnya. Iman saja tidak cukup. Benar gak? Salah ya, iman saja cukup kepada Yesus Kristus. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Kami kembali bersyukur Bapa untuk apa yang telah dikerjakan oleh hamba-Mu Rasul Paulus dan Barnabas. Dan juga apa yang telah dipertahankan oleh Petrus yang tanpa memandang muka atau harga dirinya, tetapi dengan rendah hati boleh mengakui di hadapan dari semua sidang yang hadir pada waktu itu, bahwa yang dikerjakan oleh Kristus adalah satu kebenaran dan penerimaan apa yang dikerjakan oleh Kristus melalui iman itu adalah satu kebenaran. Dan bukan sesuatu yang harus membuat kami melakukan sesuatu berdasarkan hukum Taurat baru kami menjadi sempurna di hadapan Tuhan melalui ketaatan kami. Kiranya Engkau boleh pimpin kami ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu ketika melihat akan kebenaran-Mu ini. Kami boleh sungguh-sungguh percaya bahwa ini adalah kebenaran yang harus dipelihara secara presisi, yang tanpa kompromi, tanpa satu perasaan karena kasih atau keseganan. Maka kami merasa bahwa di luar dari kebenaran yang kitab suci ajarkan ini, kami pikir juga ada sesuatu yang boleh ditoleransi dan boleh diterima atas nama kasih. Tetapi kami boleh datang ke hadapan Tuhan dan boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran yang Tuhan nyatakan ini. Dan justru kasih yang sesungguhnya adalah bagaimana kami menyaksikan Injil Kristus. Keselamatan berdasarkan kasih karunia saja, di dalam Kristus saja dan melalui iman saja. Kiranya semua ini boleh menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami telah berdoa. Amin.